jangan jadikan beban yang kita mau hadapi nanti itu, karena kalau dijadikan beban justru kita tidak bisa berpikir apa-apa. Nah, sehubungan dengan hal itu, ingin saya juga sampaikan bahwa penekanannya itu adalah bagaimana runutnya kegiatan yang Anda susun dan bagaimana mengkaitkan nilai-nilai agenda 3 dengan core issue dan isunya, ya. Core issue dan ide gagasannya. Jadi bagaimana itu yang menjadi perhatian untuk adik-adik. Kemudian bagaimana mengkaitkan kemampuan Anda mengkaitkan tahapan kegiatan dengan nilai-nilai dasar ASN. Ya, jadi jadi itu saja yang menjadi penekanan. Tidak usah lagi pikirkan mau seperti apa, dibongkar atau apa, itu insya Allah insya Allah tidak terjadi lah ya, insya Allah tidak terjadi. Seperti itu sih pengalaman saya yang kemarin. Jadi yang terbaru ini karena tahun ini barusan saya ketemu kemarin Ibu Kaban menguji, dan saya pikir yang selama beberapa tahun yang orang cerita bahwa bagaimana ganasnya, mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan beliau kan gitu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan beliau, tinggal di antara 11 orang kemarin itu hanya 1-2 orang yang disuruh untuk memperkuat nilai-nilai dasarnya. Yang lainnya itu alhamdulillah yang serius menulis, ya saya pikir betul-betul memahami tugas dan fungsinya, itu saya pikir bisa terselesaikan semua. Oke, seperti itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan teman-teman ini nanti akan bisa menyesuaikan sama dengan angkatan Morowali Utara yang kemarin. Apalagi bersaudara ini kan, Morowali Utara dengan Morowali Bungku. Oke, baik. Adik-adik yang kami banggakan, pertemuan kita ini hanya ingin mengevaluasi saja, beberapa hal, termasuk di dalam persiapan ya, kan kalau saya katakan termasuk persiapan kita untuk menghadapi ujian seminar akhirnya. Iya. Saya langsung dulu, atau tidak usah saya tanya, langsung saja siapa yang ingin mau resen atau ingin bertanya atau ingin memperjelas apa yang menjadi masalahnya. Ya, saya persilahkan. Ada yang punya beban atau ada yang belum terselesaikan, Pak Harlis? Saya Bu Farhan. Oh, Farhan. Ya. Akhirnya kau hadir juga, Farhan ya? Iya, Bu. Sekarang kan saya ini sudah APKL sama SG sudah, tinggal saya fishbone lagi, Bu. Oh, masih fishbone? Ya, nah fishbone itu saya ini mana tadi ya? Fishbone-ku ini ada yang saya sudah buat tapi belum terlalu ini, Bu. Belum terlalu apa? Belum terlalu masak? Belum terlalu. Saya takut salah, Bu. Takut salah begitu. Jangan takut salah. Itu menjas dirimu kamu tidak bisa, padahal kamu bisa. Tunggu, Bu. Saya dulu, Bu. Silakan Pak Harlis. Yang lain? Izin Bu, user nih. Ya, silakan Pak Harlis. Sudah sampai di mana Pak Harlis? Kita ujian hari apa Pak Harlis? Kalau di jadwal tanggal 26, Bu. 26. Sudah dekat ya? Iya, Bu. 6 hari lagi berarti? Iya, Bu, tinggal 6 hari. Farhan sudah tinggal 6 hari lagi masih main di fishbone. Iya, Bu, saya selesaikan, Bu. Sudah. Saya ini, Bu. Insya Allah. Oke. Silakan Pak Harlis. Ini, Bu, materinya mau di share screen atau bagaimana, Bu? Boleh share screen saja. Iya, share screen list. Saya mau lihat juga. Saya coba buka ini juga di laptop saya, sambil saya buka ya laptop manunya.
Ada nggak linknya yang yang Iya Bu, tidak? saya kirimkan Bu. Tapi memang kayaknya laptop saya sih yang bermasalah. Bukan laptop sih, bukan laptopnya. Apa namanya? Ininya kayaknya. Di setting. Saya hotspot aja ya. Bisa kok ini kenapa atau sambil yang mau tampil lanjut saja, nanti saya menyesuaikan, saya sambil buka laptop saya. Kayaknya kalau saya laptop tidak, kalau handphone saya tidak terlalu familiar sih. Oh iya. Oke. Kayaknya laptop saya nih yang bermasalah. Cek konektor. Ya udah, nggak apa-apa lah. Atau saya tunggu. Halo? Iya Bu. Iya, Bu. Oh iya. Saya kira diri sambil ya udah kita pakai laptop apa handphone aja, kayaknya laptop saya mau di ini. Padahal kemarin bagus. Tahu kenapa. Oke. Lanjut. Siapa yang mau share screen? Saya Bu, Harlis Bu sudah share screen. Sudah ya? Iya Bu. Kok belum nampak? Saya tidak familiar sih kalau ini. Oh ya udah. Ini sudah. Silakan. Ini yang bab satunya Bu, yang latar belakang. Ya. Mau dibacakan atau lanjut saja Bu? Yang pentingnya yang mana? Yang pentingnya yang mana? Ini kondisi saat ininya aja. Kondisi saat ini dan kondisi yang Coba bacakan diharapkan. dulu Kondisi saat Ya. ini, langsung saya Bu, Kondisi saat ini. dalam proses pelaksanaan kegiatan yang ada saat ini terdapat beberapa masalah yang terjadi menjadi kendala terkait dengan tugas dan fungsi sebagai analis perekonomian di bidang ekonomi dan sumber daya alam. Antara lain, satu, belum optimalnya pelaporan dan pengolahan data capaian kinerja organisasi perangkat daerah, mitra kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam. Yang Masalahnya sehubungan dengan laporan yang isu-isunya apa?
Sebentar, Bu. Nanti di kondisi Pak Harlis, nanti kondisi saat ini spesifik ke core isu ya. Iya, Bu. Ada mana? Kondisi saat ini bahwa ketersediaan dan keakuratan data di bidang ekonomi dan sumber daya alam pengelolaannya belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena lambatnya pelaporan dari OPD dan belum adanya penyimpanan data di bidang ekonomi dan SDA secara umum, sehingga menyulitkan ketika ada permintaan data yang sifatnya sangat mendesak karena data-data yang ada penyimpanannya terpisah. Oke, stop. Kondisi yang diharapkan? Adapun kondisi yang diharapkan adalah mengoptimalkan pelaporan dan pengolahan data pencapaian kinerja OPD Mitra Kerja Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan memanfaatkan penyimpanan data berbasis Google Drive yang bisa diakses oleh setiap pegawai di bidang ekonomi dan sumber daya alam maupun OPD Mitra Kerja di bidang ekonomi dan sumber daya alam agar dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam rangka percepatan perencanaan pembangunan daerah dan untuk memudahkan penyimpanan data ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Oke. Sip. Kegiatannya apa, Dek? Coba langsung ke kegiatan aja. Kegiatan pertama, membuat format yang akan digunakan. Membuat format apa? Format apa? Jangan format yang digunakan, format apa? Membuat format yang akan digunakan, Bu, dalam meminta data capaian kinerja OPD di mitra kerja, Bu. Langsung saja, format capaian kinerja. Membuat format capaian kinerja. Ya, Bu. Tahapannya juga, Bu. Ya, nanti tahapannya disebut semua. 1. Membuat format capaian kinerja. Tahapannya yang pertama itu konsultasi dengan atasan. Yang kedua, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Yang ketiga, merancang konsep tentang format capaian kinerja. Oke. Terus yang kedua, kegiatan yang kedua, Bu, evaluasi format capaian kinerja. Kok langsung evaluasi sih, Pak? Formatnya, Bu, yang mungkin kalau itu kan tahapan kegiatannya diskusi dengan rekan kerja, terus konsultasi dengan dengan atasan tentang format yang akan digunakan, dengan melakukan revisi tentang format jika ada perubahan. Oke. Kegiatan selanjutnya? Kegiatan yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang akan digunakan. Oke. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan perangkat yang akan digunakan berupa laptop. Terus yang kedua, membuat email untuk bidang ekonomi. Dan tahapan yang ketiga, membuat format ke dalam Google Drive-nya, Bu. Jadi kalau formatnya sudah di ACC sama atasan, itu dibuat ke dalam Google Drive-nya di Excel-nya, Bu. Kalau saya setuju di situ, jangan kegiatan ketiga itu tidak usah membuat email, tetap langsung saja penginputan di dalam ke dalam ini apa namanya ke Google Drive, baru Google Drive tahapan kegiatannya Anda mulai membuat ini, tidak usah lagi membuka email, tidak usah. Kalau Ibu Kaban kemarin tidak mau yang begitu, maksudnya itu sudah pasti dilakukan. Oh iya, Bu. Tapi langsung kita eksekusi aja, kira-kira di apa namanya di kegiatan itu apa kegiatan intinya. Berarti yang kegiatan ketiga ini, Bu, dihilangkan saja ya untuk sarananya. Langsung saja di kegiatan keempat. Kegiatan keempat ada sosialisasi, Bu. Oh, enggak, kegiatan ketiga itu tetap ada, namun kalimatnya yang beda kayaknya, Pak. Kalimatnya yang beda.
Oh ya Bu. Lebih ke penginputannya sampai penggunaan itunya, penggunaan apa namanya, Google Drive-nya, bagaimana sampai menginput datanya ke Google Drive, pembuatannya dulu baru penginputannya, larinya ke situ Dinda. Oh iya Bu, siap-siap Bu. Berarti yang Tidak usah di tidak jadi di situ tidak usah bikin apa lagi, buat email tidak usah Bu. tidak usah, langsung saja eksekusi. Oh iya Bu. Lanjut. Terus yang kegiatan keempat Bu, ada pelaksanaan sosialisasi. Ya, Yang yang pertama menyusun jadwal dulu Bu. Jadwal ini untuk dikirim ke OPD dalam rangka penginputan nanti ke dalam Google Drive-nya Bu. Yang tahapan kedua melakukan sosialisasi di bidang ekonomi dan sumber daya alam, dan tahapan ketiga itu melakukan sosialisasi di OPD Mitra Kerja Bu. Sosialisasinya ini berapa apa nanti deh? Langsung atau apa namanya, kamu mengundang atau mendatangi mereka? Kalau di OPD-nya Bu, rencananya saya yang akan turun ke masing-masing OPD-nya Bu untuk memberikan sosialisasinya tentang penggunaannya. Oh gitu. Iya Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kemudian? Tahapan yang kelima, pengujian pengambilan data Bu. Pengambilan data di OPD? Iya Bu. Tahapan pertama itu mengirim. Ya Bu. Sosialisasi tadi gunanya apa deh? Iya Bu, sosialisasi tadi untuk memberikan ini semacam arahan dan tata kerjanya juga Bu, di cara penggunaannya untuk aplikasinya Bu. Bagaimana kalau tapi kan ada pengambilan data tadi, kegiatan berikutnya. Iya Bu, ada pengambilan data Bu nanti di kegiatan kelima. Bagaimana sosialisasi dulu baru mengambil data, bagaimana? Maksudnya sosialisasinya Bu, saya ke OPD-nya memberikan ini semacam petunjuk penggunaan cara kerjanya Bu. Oh berarti jangan sosialisasi dulu di situ Dinda. Langsung saja, satukan saja itu pengambilan data. Iya Bu. Pengambilan data nanti ke tahapan pertama itu. Kegiatan sosialisasi tadi itu jangan kata sosialisasi, tetapi dia langsung saja melakukan permintaan data, itu kegiatanmu. Kemudian yang tahapan pertamanya itu turun ke OPD, memberikan arahan atau apa yang dibangun di situ. Iya Bu, siap Bu. Jangan masuk sosialisasi, karena kalau konsep kita itu sosialisasi itu adalah hal yang sudah ada, kita mau sampaikan kepada yang bersangkutan gitu kan. Iya Bu. Jadi jangan kata sosialisasi di situ deh. Iya Bu, siap. Oke. Satukan saja kegiatan 4 dan 5 itu satukan aja. Ya? Iya Bu, siap. Oke. Apa lagi? Terus yang kegiatan keenamnya itu ada evaluasi pelaksanaan kegiatan Bu. Nah itu baru. Jadi pendataan sebelum evaluasi itu nanti penggunaan apakah di kegiatan 4 ini di tahapan terakhir itu penggunaan pemanfaatan data yang tadi sesuai dengan judulmu itu tadi deh. Iya Bu. Nah, ingat judulmu tadi kan evaluasi. Jadi pemanfaatan Google Drive melalui evaluasi
Nah, evaluasi data pemanfaatan Google Drive atau pengambilan data di Google Drive atau apa di situ. Iya, Bu. Kegiatan nanti sesuaikan seperti ini. Karena kalau tidak kan tidak kelihatan nanti Google Drive-nya pemanfaatannya. Iya, Bu. Makanya Siap. masih di tahapan aja. Kalau tidak masih di kegiatan, masukkan di tahapan, tetapi include dengan pendataan, kita ambil data, setelah ambil data, kita sebelum kita berikan pemahaman dulu kepada OPD kan. Iya, Bu. Iya, Bu. Dari OPD, kemudian dari OPD paham, baru kita setelah itu kita sampaikan sosialisasi. Setelah sosialisasi baru kita masuk ke kegiatan pemanfaatannya. Jadi sudah bisa dimanfaatkan Google Drive itu sebagai bahan yang kemudahan di dalam mendapatkan data dari bidang ekonomi gitu. Iya, Bu. Siap, Nanti Bu. terakhir evaluasi. Nah, evaluasi itu nanti kami tambahkan, evaluasi itu bentuk laporan. Tapi bukan laporan aktualisasi, tapi laporan pelaksanaan penggunaan Google Drive. Iya, Bu. Siap. Oke. Kemudian langsung saya arahkan untuk milestone-nya, untuk ininya PowerPoint-nya yang dibuat itu satu slide pertama langsung, karena ini Pak Harlis sudah selesai. Pak Harlis ambil slide pertama itu judul dengan nama, ya, judul dengan nama instansi apa di situ, itu sudah masuk di di slide pertama. Slide kedua langsung ke kondisi saat ini. Tahu nggak kondisi saat ini yang saya suruh cerita tadi itu Pak Harlis, tidak usah panjang-panjang. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap. Jadi kondisi saat ini, tapi cerita dulu sedikit, tapi nanti tidak usah di PowerPoint-nya. Iya, Nanti Bu. Pak Harlis antarkan sedikit bahwa di bidang ekonomi atau apa, masuk bahwa baru ke kondisi saat ini. Kondisi saat ininya apa? Itulah kondisi saat ini yang kita inginkan tadi itu Pak Harlis. Iya, Bu. Susahnya untuk mengambil data, ya kan? Itu Iya, Bu. itunya dari slide pertama. Kemudian slide kedua, kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan. Iya, Bu. Ditulis kondisi yang diharapkan itu adalah hal yang Pak Harlis sampaikan barusan itu. Apa yang mau dilakukan di dalam Google Drive ini, memberikan kemudahan kah atau apa, nanti Pak Harlis. Baru setelah itu masuk ke masuk ke core issue, ya. Jadi dalam core issue itu satu saja, core isu yang utama saja yang masukkan di PowerPoint, tetapi nanti menjelaskannya bahwa core issue ini saya dapatkan dari hasil alat analisis APKL, USG, tapi tidak usah munculkan alat analisisnya, kan sudah ada di laporan tuh ya. Iya, Bu. Jadi tidak usah dimasukkan itu, langsung saja masukkan core issue dan ide gagasannya. Ide gagasannya apa? Nah, itu bisa satu slide itu. Itu satu slide. Iya, Bu. Siap, Bu. Kemudian masuk setelah satu slide itu masuk ide gagasan, masuk ke kegiatannya. Anda masuk ke kegiatan. Iya, Bu. Ya. Masuk ke kegiatan, sudah kegiatannya kalau 5 berarti 5 slide. Cukup itu.
Iya Bu, siap. Lalu yang terakhir itu adalah jadwal. Itu saja cukup kalau untuk Pak Haris. Paling tinggi slide-nya 8, paling tinggi. Di slide 2 Bu, mohon izin Bu, yang kondisi saat ini menceritakan untuk ketiga isu yang diangkat atau satu saja Bu? Satu aja. Oh ya Bu, siap. Tapi nanti menjelaskannya itu adalah kita bisa menjelaskan secara keseluruhan bahwa kondisi yang kami rasakan selama ini seperti ini, gitu kan? Iya Bu. Bang, tenang aja. Panjang saya ada mama angkat di situ. Amin. Terima kasih Bu. Ya, saya pikir cukup untuk Pak Haris. Nanti Pak Haris menyesuaikan yang lain. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain siapa lagi? Ayo, jangan nanti hilang ini baru mau lagi. Izin Nanti Bu, ditutup saya slide-nya. Oke, silakan. Siapa yang izin? Siti Bu. Ya, silakan sayang. Sakit perutnya? Oh, mau minum. Tunggu. Thank you. Kak Ani. Ya, silakan Siti. Baik Bu. Kelihatan slide-ku? Kelihatan. Ini Bu, isu. Coba langsung saja Bu Siti. Bu Siti, langsung ke isunya Bu Siti aja. Isunya Bu ini kurangnya pemahaman pasien tentang metode kontrasepsi jangka panjang dalam hal ini IUD di ruang IGD Ponek. Lebih ke ininya Sit, kondisi saat ini. Kondisi saat ini Sama dengan Pak Harlis tadi. Oke. selama bekerja terdapat beberapa komplikasi persalinan seperti RUWI, ruptur uteri, dan sangat membahayakan nyawa bagi ibu dan bayi. Hal ini karena pasien biasanya habis operasi tidak mau Bu ber-KB, makanya belum berapa tahun sudah hamil lagi. Nah, itu sangat berbahaya pada keadaannya ibu kalau hamil berikutnya. Karena kurangnya pemahamannya ibu tentang IUD, Bu. Nanti biar ibunya tahu kalau bapaknya tidak mau ber-KB, bagaimana caranya? Kenapa, Bu? Kalau misalnya ada pertanyaan liar, ya kan? Salah satunya ini kan mau peningkatan pemahaman pentingnya pemahaman tentang KB kan? Iya. Seperti itu ya, Dek? Iya, Bu. Jadi misalnya ada pertanyaan liar, bagaimana caranya mengantisipasi, karena penekanannya ini kalau KB kan bukan hanya ibu-ibu hamil, ibu-ibu ini, tapi termasuk laki-laki juga. Nah, bagaimana? Nah, itu akar masalahnya dari kurangnya dukungan keluarga dan suami. Oh, siap. Kasih tahu itu suami-suami itu. Lanjut. Jadi nanti kondisi yang saya harapkan itu bagaimana ibu pasien mau ikut serta dalam KB IUD ini dan mengetahui manfaatnya, terutama kepada suaminya dan keluarganya. Oh iya. Begitu, Bu. Ya, terus kondisi yang diharapkan itu yang ini diharapkan. Iya, Bu. Oke.
Saya harapkan itu pasien mengetahui manfaat IUD ini. Oke, dengan cara apa, Dek? Dengan melalui sosialisasi, edukasi tentang melalui leaflet dan banner, Bu. Tidak kena nanti itu sasaranmu. Coba cari kegiatan yang lain, jangan hanya itu. Tidak kena sasaranmu nanti, sayang. Itu boleh menjadi kegiatan, tapi jangan itu menjadi pokok. Tambah nanti ya, Bu Siti. Iya, Bu. Siti, Bagaimana, Bu? Saya bingung. Tidak usah panik. Tambah saja. Apakah nanti mau melakukan sosialisasinya langsung ke mana? Jangan hanya itu, jangan hanya harap itu, sayang. Maksudnya ke pasien secara pribadi langsung ke bednya, Bu, ke tempat tidurnya melalui leaflet dan banner. Kayaknya agak susah itu salah satu kegiatan, sayang. Itu salah satu kegiatanmu. Nah, salah satu kegiatanmu. Salah satunya. Tapi bukan itu yang menjadi ini. Bukan itu yang menjadi pokok. Tahu maksudku? Tambah kegiatanmu yang lain. Contoh misalnya aku tambahkan kegiatannya Siti berupa bukan hanya leaflet, sosialisasi langsung atau membuat semacam video, ya. Membuat semacam video. Salah satunya video itu yang misalnya video yang memberikan kemudahan, video tentang apa lagi namanya? Tentang dampak daripada banyak anak misalnya. Seperti itu. Kira-kira bisa nggak kamu bikin video tentang itu? Supaya jadi kalau kita kan begini, kalau hanya mau disampaikan, Bu, harus ber-KB. Misalnya kita harus KB karena kalau banyak anak, banyak begini. Ingat bahwa orang saat ini itu banyak berpikir bahwa banyak anak, banyak rezeki, kan begitu. Nah, sehingga coba Siti buat semacam satu video yang mana video itu menggugah bagaimana nanti terlantarnya anak-anak kalau banyak anak terus ini ya kan seperti itu. Nah, bisa nggak satu video itu Anda buat sehingga bisa menjadi sebuah kegiatan. Siti. Iya, Bu. Baru berpikir, Bu. Gimana? Nggak usah lama berpikir. Karena kemarin jadi begini Siti, ada kemarin bimbingan saya dari Parigi. Salah satu penyebabnya itu juga salah satu penyebab yang diangkat seperti itu. Nah, sehingga yang menjadi objek sasaran itu ada satu perkampungan itu sampai anaknya 12. Kondisi sekarang anak 12 itu bagaimana coba? Kenapa? Karena salah satunya itu dia tidak mau ber-KB. Dia tidak mau dan bagus kalau misalnya dia melahirkan di rumah sakit, tapi kalau dia tidak melahirkan di rumah sakit, dia melahirkan di rumah kan banyak hal negatifnya lah. Maksudnya ada kemungkinan kematian ibu dan bayi begitu kan? Sehingga dia bikin semacam itu video deh. Jadi bagaimana dia mensosialisasikan itu pentingnya KB, tapi bukan apa yang dia lakukan itu dia pergunakan teknologi. Nah, coba bisa nggak kamu? Jadi dia salah satunya itu dia mensosialisasikan itu pentingnya KB, tetapi dia buat video. Dia buat video, tapi videonya sendiri dengan bahasa asli di sana. Nah, kira-kira bisa nggak kamu? Saya tantang nih ya. Kalau hanya membuat sosialisasi leaflet, lucu. Berarti Bu saya
Turun cari Ah. ini Bu, cari di luar begitu. Buat video. Paling tidak kamu bikin, iya. paling tidak kamu cari, kalau tidak ambil video video yang kamu videokan atau apalah, ya. Kreativitas, katanya ASN harus kreativitas. Ya kan? Terus Coba Bu, cari itu dulu misalnya misalnya. videonya sudah jadi. Ya, turun turun Ya, ke terus mereka, kalau misalnya sudah jadi sampaikan. nanti Ya, nanti Ibu berarti bisa di luar, sampaikan ke di luar misalnya Ibu ya. bisa turun ke daerah ke desa-desa, bisa juga pada saat dia mau pulang, ya kan, setelah dia melahirkan di rumah sakit, kalau tugasnya di rumah sakit, setelah dia pulih sedikit, putarkanlah video itu di laptop atau di mana. Itu kan menambah apa begitu. namanya? Oh iya. Iya dong. Masa saya bukan bidan lebih peka melihat Paham, kondisi Bu. itu. Iya di Jadi kan Paham, Bu, paham. kenapa saya bisa bicara begitu? Karena saya pernah melahirkan, jadi tahu di saat kita kan kalau baru melahirkan itu masih sangat-sangatnya tidak mau melahirkan, tapi setelah 2 bulan 3 bulan mau lagi kan gitu. Nah, supaya tidak mood-nya masih ada di saat dia habis melahirkan, langsung putarkan video yang banyak-banyak anaknya itu. Kan gitu toh, Bu? Nah, supaya dia tertarik untuk ber-KB. Iya, Bu. Sip. Kalau mama angkat itu tenang, bisa Jadi Bu, bisa menyelesaikan maksudnya masalah. itu satu video. Jadi Bu, misalnya itu kan satu pertama kegiatan saya itu sosialisasi melalui leaflet, terus yang kedua buat video, baru memperlihatkan ke pasien begitu Bu. Iya, betul. Kegiatannya. 4 saja kegiatanmu langsung evaluasi itu sudah cukup, tidak usah banyak-banyak, cukup 4 kan saya bilang jangan 3. Nah, paling sedikit 4. 4 saja itu sudah lulus kalau oke? Siap Bu. Kasih. Iya, oke. Siapa lagi? Sorry ya tidak pakai kamera, soalnya emak-emak lagi masak. Soalnya hari-hari tidak pernah masak, jadi hari ini hari libur harus masak. Ayo, silakan siapa lagi? Nanti saya kalau tidak masak disuruh tinggal di luar saja kalau saya tidak masak. Oke, siapa lagi sayang? Silakan. Mumpun masih pagi-pagi masih jernih otak. Oke. Izin Vina Bu, boleh? Siapa lagi? Boleh. Boleh Kakak. Sudah kelihatan satunya ini. Teman-teman sudah kelihatan ini apa namanya? Sudah Bu Vina, sudah. Awas memang kalau tidak bagus Bu Vina saya bagi, soalnya paling jauh baru. Sudah mau dimulai nih Bu? Atau masih masak sih? Ya mulai. Oh iya. Langsung ke isu ya Bu ya, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Isu pertama saya yang saya angkat itu belum tersedianya database pariwisata yang valid di Disporapar daerah Kabupaten Morowali. Dinas Pemuda Olahraga Disporapar daerah Kabupaten Morowali seharusnya kan mampu menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Data yang dibutuhkan masyarakat itu contohnya data tentang objek wisata, fasilitas pariwisata, daftar restoran, daftar akomodasi, transportasi, tiket, informasi kuliner, dan lain-lain. Sedangkan untuk kadang ada permintaan data dari instansi atau lembaga itu biasanya permintaannya itu berupa
data-data apa semacam apa? Data apa? Pariwisata, Vina kan? Iya. Ya, Di sini saya belum tuliskan di anu kan saya masih mau tambah Bu, tapi ini kayak semacam data-data apa jumlah banyak alasan, berarti belum selesai. jumlah Banyak alasan. Tidak Bu. Karena baru dapat data kemarin Bu, laptop dipakai terus sama Pak Kabit, di situ ada semua data, jadi saya baru dapat kemarin Bu, makanya saya belum isi itu data yang secara real itu untuk kondisi sekarang. Baru Jadi nanti Bu Vina isinya itu Bu Vina kondisi saat ini. Jadi bagaimana kondisi tentang mengenai data, ya, mengenai data tentang pariwisata yang ada di sana, ya Bu. Ya kan? Di sini saya itu yang belum menghambat di jelaskan dalam Bu. proses. Bagaimana Karena saya? di sini memang saya belum taruh karena baru kemarin saya dapat data-data dari kantor karena laptop dipakai sama Pak Kabit juga. Baru kemarin saya dapat ambil data Bu. Jadi di sini saya belum isi data real. Data-data yang biasanya permintaan dari instansi lembaga, biasa dari lembaga pendidikan juga mereka biasa minta Bu. Nah jadi ini kadang dari bidang pariwisata belum mampu menyajikan data yang valid. Data yang ada sekarang itu data yang dari tahun 2018, 2019 belum ada update sampai sekarang ini Bu. Nah, jadi itu ya isu yang pertama itu belum tersedianya database pariwisata yang valid di Sporapar atau Morowali. Ya. Kemudian isu di sini saya ambil 5 isu yang kemudian saya turunkan di APKL. Kemudian kurang maksimalnya pengumpulan. Yang menjadi core isu aja deh. Oh iya, core isunya yang tadi Bu. Empat isu yang saya ambil itu isu yang sebenarnya dampak akibatnya itu tadi tidak tersedianya database yang valid itu, makanya saya pilih core isunya yang pertama ini Bu, yang ini tadi apa? Oke, sip. Iya. Terus langsung ke kegiatan Bu atau bagaimana Bu? Langsung ke kegiatan. Ya. Kondisi yang kamu harapkan, kondisi yang diharapkan. Oke, kondisi yang diharapkan gimana? Itu kita lewat. Kondisi yang diharapkan dari adanya dari penanganan masalah tersebut yaitu pengumpulan data dan informasi. Yang B itu saya baca ulang. Salah itu. Tunggu. Seperti dijelaskan. Jangan salah. Tunggu Bu. Bagi masyarakat untuk mengetahui seperti yang telah dijelaskan di atas, data dan informasi penting bagi halayak umum, bagi masyarakat untuk mengetahui tentang keberadaan kondisi suatu objek wisata, ketersediaan sarana dan fasilitas yang dapat digunakan, dan kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan berwisata, kemudahan wisatawan untuk berwisata Bu. Terus bagi pemerintah itu mengetahui data dan informasi sebagai bahan acuan atau rekomendasi kebijakan untuk melakukan analisa dalam menentukan strategi yang harus ditetapkan dalam bidang kepariwisataan. Itu tujuan adekku sayang. Oh cantik. Itu tujuan, kondisi yang diharapkan. Itu tujuan tadi Pina jelaskan. Kondisi yang diharapkan. Anda ingin mau dengan adanya data ini mau apa? Apa yang inginkan? Yang Pina jelaskan barusan itu tujuan. Kalau Pina. Ya Ibu, kalau di sini per isu itu saya jelaskan kondisi yang diharapkan Ibu. Tapi nanti dari setiap isu itu saya rangkum dia punya kondisi yang diharapkan itu nanti seperti apa Bu? Dia ada di bagian bawah habis analisis. Ya, kondisi yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan. Lisbon. Setelah menganalisis. Nina, dengar dulu saya. Benar. Ya. Kondisi yang diharapkan itu adalah menjawab daripada isu yang Anda angkat. Kan tadi Pina mengatakan bahwa belum tersedianya data valid tentang bla 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 tuh kan gitu ya Bu. Pina bilang gitu kan
Hmm. Dari kondisi ini, dengan adanya ini, Ibu Vina ingin menyajikan data valid. Kan begitu, itu saja kondisi yang diharapkan. Ingin menyajikan data valid yang bla 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 tentang pariwisata di Kabupaten Morowali. Dengan mempergunakan aplikasi apa gitu kan? Iya, iya. Nah, itu saja. Iya, Bu. Kayaknya itu saya harus pindahkan ke atas karena setelah analisis di Fishbone, di bawahnya baru saya jelaskan itu kondisi bagaimana yang ke depannya itu, Bu. Tidak usah. Pokoknya apa yang saya minta itu yang kamu jawab. Tidak saya mau tahu itu bahwa mau pindah kemana, saya mau tahu apa yang saya minta itu. Ya, karena penguji nanti tanya saya edit ulang, Bu. Ya, oke. Oke. Saya edit ulang. Langsung ke kegiatan ya, Bu ya. Langsung kegiatannya apa? Iya, Bu. Lain. Saya ada 5 kegiatan, Bu. Jadinya yang pertama melakukan identifikasi permasalahan berkaitan dengan data dan informasi pariwisata. Tahapan kegiatan pertama. Tidak usah mengidentifikasi. Tidak usah? Tidak usah kok mengidentifikasi, kan sudah ditahu apa masalahnya, sudah diangkat menjadi satu kasus. Berarti ini saya habis. Ya, itu ada. Yang kedua, mengumpulkan dan menyusun bahan yang dibutuhkan dalam proses pendataan dan pengelolaan data dan informasi, Bu. Tahapan pertama. Bukan, langsung saja kegiatanmu melakukan, Vin. Ya. Tidak usah katanya, langsung saja melakukan pendataan, melakukan pendataan pariwisata. Kemudian tahapannya, yang pertama mengumpulkan bahan, ketiga bla 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 bla, itu aja. Ya kan? Coba. Soalnya di tahapan ketiga, Bu, mana tadi? Tahapan ketiga. Ya, saya habis itu langsung membuat akun Google bidang pariwisata karena memang belum ada, dan format Google Form untuk melakukan pengumpulan data itu, Bu. Jadi tahapan yang pertama itu membuat enggak, itu Google Form, Pina. Ya. Itu Google Form adalah alat. Ya, itu alat, tapi untuk Anda masukkan di alat itu apa gitu loh, Vin. Jadi Anda harus turun dulu ke lapangan, ya kan, mendata. Ya, turun dulu lapangan, baru Anda siapkan Google Form-nya. Bagaimana kau siapkan Google Form-nya, datanya belum ada? Secara manual Ibu kan sudah ada data-data yang harusnya ada dari lapangan, cuman setiap kali pengambilan data secara langsung di lapangan itu tidak maksimal. Biasanya ada objek-objek wisata baru malah tidak terdata. Jadi ya, kalau misalnya saya sudah siapkan Google Form begitu, langsung sekalian saya turun ke lapangan, langsung sekalian saya ini ke orang di kecamatan, karena mereka kan yang lebih tahu kondisi apa di kecamatan yang ada, di desa-desa barangkali ada pembukaan penginapan yang baru, mungkin rumah makan, objek wisata yang baru, mungkin begitu, Ibu. Jadi saya tidak taruh itu langsung melakukan pendataan dulu. Turun mendata dong, Mas. Iya, makanya Ibu harus turun mendata. Masa mengharapkan orang di sana, Ibu harus turun mendata dulu. Itu yang saya bilang. Bagaimana kamu siapkan Google Form-nya, datanya belum ada. Jadi pengambilan data, turun ke lapangan, mengambil data, kan gitu, Vin. Ya, Bu. Baru Anda masukkan semuanya itu menjadi tahapan, termasuk pembuatan Google Form, itu masuk di tahapan, tidak masuk kegiatan. Oh, berarti yang membuat Google Form ini di tahapan ya, Bu ya? Di dalam tahapan melakukan pendataan di lapangan, Bu? Iya, cantik. Makanya dengar saya kalau bicara. Tahapan. Ya, Bu. Berarti baru satu yang masuk.
Vin? Kalau tahapan berikut ini Bu ada membuat media sosialisasi cara penginputan data berupa brosur dan video kayak leaflet atau brosur Itu Bu. masuk kegiatan itu kegiatan lain, jangan dicampur. Ya, maksudnya Bu kan setelah turun melakukan pendataan di lapangan Bu, terus ada tahapannya seperti membuat Google Form itu. Ini tahapan berikutnya Ibu saya kasih masuk membuat media sosialisasi itu Bu. Itu masuk kegiatan bukan tahapan. Bu Vina Bukan, tahu nggak bukan, tahapan ya. dengan kegiatan? Ya, masuk ke kegiatan ini Bu, ke kegiatan keempat sebenarnya ini. Iya. Cuma, Betul. berarti dua yang di atas saya hapus ya Bu ya. Ada dua kegiatan di atas kan tadi. Saya campur. Terus ada Iya. tahapannya itu kan mengumpulkan bahan dan membuat desain brosur, kemudian membuat brosur, dan membuat video. Nah, kemudian ada tahapan berikut melakukan sosialisasi cara pengisian data dan informasi pariwisata di kecamatan, Bu. Di sini saya ambil 3 kecamatan untuk sampel, bagaimana itu, Ibu? Mengambil Kenapa sampel. tidak disatukan saja dia itu? Kenapa tidak disatukan saja? Ada kegiatan pertama itu pengambilan data. Itu Anda satukan saja ke atas, tarik ke atas itu kegiatan tahapanmu. Oh, jadi yang kegiatan melakukan sosialisasi cara pengisian data masuk di tahapan melakukan pendataan ya Bu ya? Iya. Langsung dia tahapan terakhir. Iya. Ya Bu, oke nanti saya ini ulang. Kemudian ini kan ada 6 kegiatan, ini kegiatan yang terakhir, yang ke-6, melakukan evaluasi hasil pendataan di 3 kecamatan itu Bu. Yang pertama tahapannya memantau proses kegiatan pengumputan data. Tahapan yang kedua bukan memantau. Apa itu? Bukan memantau, dia mengelola data. Mengelola terus tahapan kedua di tahapan kedua itu Bu melakukan pengolahan dan merekap hasil penginputan data di Google Form. Nah, saya mau cambo-cambo kok Vin, kau kira saya hafal itu kau punya? Baru itu kemudian yang ketiga membuat laporan hasil pengolahan data dan informasi. Iya. Sip. Apakah ini perlu Ibu melakukan konsultasi dengan atasan terkait hasil pendataan Bu? Itu yang paling terakhir. Tidak usah. Oh. Tidak usah. Okay. Kan tetap dia pantau selama ini. Mentor itu kan tetap dia memantau hasilnya. Bukan kamu bekerja sendiri, mentor yang dituntut. Ada apa-apa mentor yang dituntut. Oke? Iya Bu. Berarti ini kalau setelah Ibu tadi tinggal 3 kegiatan Bu. Apa saya mau tambah lagi 1 kegiatan atau bagaimana Bu? Kenapa Pina? Ini kan setelah Ibu ini tadi koreksi, jadinya tinggal 3 kegiatan Bu. 3 kegiatan. Mungkin 3 kegiatan masa 3 sih? Karena masa 3? Ya maksudnya kan ada 6 kegiatan saya tadi ini Bu. Kan Ibu sudah koreksi, jadinya kalau catatan saya ini jadinya tinggal 3 kegiatan gitu Bu. Karena ada yang di atas tadi yang pertama mendata. Tunggu dulu, dengar dulu. Yang pertama tadi mendata, turun ke lapangan, ya kan? Membuat video, itu kegiatan kedua, ya kan? Iya, membuat media sosialisasi Bu, video dan brosur. Terus? Baru 2. Ketiga? Oh iya. Melakukan sosialisasi tadi Bu ke kecamatan, tapi Ibu bilang
dimasukkan saja di Bukan kegiatan bukan melakukan. sosialisasinya masuk. Bukan sosialisasinya, tetapi tadi itu Ibu mau lakukan itu apa, ada kegiatan tahapan terakhirmu itu yang kamu bikin itu tahapannya dikasih naik ke atas, bukan kegiatannya. Berarti sosialisasi ini tetap di kegiatan, Bu, atau bagaimana? Ibu Pina ini. Sosialisasi itu tetap, sosialisasimu tadi di kegiatan pertamamu apa tadi? Coba ulangi. Kegiatan yang pertama kamu catat. Kegiatan pertama melakukan pendataan di lapangan. Oke. Tahapannya apa semua? Melakukan pendataan. Membuat Google Form. Pina juga belum tulis semua. Membuat Google Form, Ibu. Membuat Google Form. Membuat akun Google. Membuat akun Google. Kemudian? Yang ini tadi Pak. Membuat Google format Google Form. Kemudian tadi Ibu suruh masukkan di tahapan itu untuk langsung ke sosialisasi sekalian di pendataan itu, Bu. Sosialisasi untuk penginputan data. Bu Vina ini belum bikin turun ke lapangan mana, Dan? Di kegiatan tadi, Bu, melakukan pendataan di lapangan, toh. Yang pertama melakukan pendataan, tahapan pertama turun ke lapangan melakukan pendataan. Ya. Yang kedua membuat akun Google bidang pariwisata. Kemudian? Yang ketiga membuat format apa namanya itu, Google Form. Jadi 3 tahapan ini tadi terus Ibu, kan. Tidak, Bu Vin. Pahami dulu. Bu Vina tahu enggak apa yang Bu Vina mau kerja? Iya, Bu. Bu Vina tahu enggak apa yang mau kerja? Mengambil data itu, dengerin ya. Mengambil data, melakukan pendataan itu yang pertama, ya kan? Ya. Membuat format. Salah satu membuat format, kemudian menyesuaikan format itu ke Google Drive. Setelah itu baru Ibu harus turun ke lapangan karena kegiatannya turun lapangan. Jadi harus ada tahapan di situ bagaimana proses yang Ibu harus lakukan supaya turun ke lapangan. Baru setelah turun data yang sudah ada baru Ibu input ke Google Drive. Prosesnya harus tahu, jangan cuma saya yang tahu prosesnya. Ibu Vina tidak paham arah kerangka pikirnya ini seperti apa, akhirnya bingung nanti ujian. Kalau di tahapan kegiatan di atas ada itu, Bu, saya taruh tadi. Cuma di apa? Mengumpulkan dan menyusun bahan yang dibutuhkan. Begini aja deh, Bu Vina bikin dulu, baru chatting lagi. Bu Vina bikin dulu. Iya, Bu. Bu Vina bikin dulu, baru chatting lagi, baru kita selesaikan lagi karena kayaknya Bu Vina masih rancu. Jadi kerangka begini, Bu Vina harus tahu dulu kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Lihat dulu kondisi saat ini adalah Ibu tadi mengatakan bahwa data tentang pariwisata tidak valid, ya kan? Iya kan, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ibu mau mengoptimalkan data pariwisata yang ada ini supaya valid, ya kan? Iya, Bu. Oke, paham. Kemudian kegiatannya yang pertama supaya valid ini data, kita mau apa? Yang pertama kita melakukan pendataan, turun melakukan pendataan, ya kan? Melakukan kegiatan pertamanya Bu Vina itu kan? Iya, Bu. Kegiatan pertama saya kayak di sini tidak ini bukan begitu, Mbak. Dulu, Bu. Tadi ini yang pertama melakukan identifikasi masalah, tapi kan itu Ibu bilang tidak perlu. Jadi di tahapan kedua ini
Kegiatan kedua itu saya mengumpulkan dan menyusun bahan yang dibutuhkan dalam proses pendataan, Bu. Pertama tahapannya itu menyiapkan peralatan, tahapan kedua menentukan data apa saja yang dibutuhkan dari lapangan. Kemudian ketiga menyusun semua item. Ya. Bu Vina kan sudah tahu masalahnya, ngapain lagi mengidentifikasi? Coba. Iya, makanya Ibu saya sudah, karena Ibu tadi suruh hilangkan, saya sudah menghilangkan memang, jadi saya langsung ke tahapan kedua, Bu. Iya, makanya dengerin saja saya, Bu Vina ikuti apa yang saya arahkan, karena Ibu tadi mau tidak usah lagi melakukan hal itu, mengidentifikasi lagi, karena sudah pasti sudah ada masalahnya kan. Yang kita mau lakukan ini apa kegiatan yang Ibu Vina mau lakukan untuk mendapatkan data valid tentang pariwisata. Kan itu saja. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk data pariwisata, kita lihat dulu apa yang kita mau buat. Berarti yang pertama kita harus melakukan pendataan awal. Ya, pendataan awal atau pendataan ulang. Nah, itu kegiatannya, tulis itu, jangan lupa. Ya, pendataan ulang itu yang harus dilakukan. Yang pertama, tahapannya langkah apa? Nanti Bu Vina pikirkan langkah apa untuk mendata ulang itu, apa yang harus kita lakukan. Iya, Bu. Apakah Anda harus mau melihat data apa yang kurang, itu yang Ibu Vina boleh tambahkan identifikasi data yang kurang, misalnya anggaplah seperti itu. Kemudian kedua, membuat format, ya kan, tahapannya. Ketiga, setelah membuat format, melakukan pendataan, ya kan, melakukan pendataan. Tahapan keempat, menginput data ke dalam Google Drive, ya kan? Nah, berarti itu sudah 4 tahapan, satu kegiatan 4 tahapan, sudah pasti bahwa sudah ada data kan itu. Iya, Bu. Nah, kegiatan keduanya apa tadi Bu Vina yang di situ, yang selanjutnya yang saya arahkan, melakukan sosialisasi. Pakai membuat dan video, Bu. Membuat membuat media bahan sosialisasi, ya kan? Saya tanya dulu, membuat media bahan sosialisasi hubungan dengan data, kira-kira apa? Apa yang Ibu mau buat? Karena ini kan untuk berikutnya pengumpulan data dari kecamatan yang ini, ya maksudnya kita mau kerjasama dengan kecamatan untuk melakukan penginputan data atau mengupdate data, apakah itu setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan, Bu. Jadi kami di sini saya mau melakukan berarti bukan sosialisasi, melakukan update data per 3 bulan, ya kan? Melakukan update data, ya kan? Update data pariwisata. Kemudian tahapannya itu tadi membuat leaflet, kemudian apa? Melakukan kerjasama dengan kecamatan, ya kan gitu. Iya. Nah, setelah melakukan kerjasama kecamatan, melakukan nanti dari ini baru kita melakukan penginputan. Nanti setelah kita update data dari kecamatan, kemudian kita tinggal menginput lagi masuk ke Google Drive, kan begitu. Iya. Jadi tahapan kegiatannya itu adalah update data. Update data per bulan, misalnya update data per bulan atau per triwulan. Nah, nanti pahami, jangan saya yang di ujian ditanya apa gunanya ini, harus tahu itu, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, di situ sudah masuk sosialisasi di situ. Tahapannya dia menjadi tahapan itu sosialisasi, ya. Baik, Bu, baik. Kemudian kegiatan ketiga langsung saja apa? Coba evaluasi saja, langsung saja evaluasi. Karena banyak tahapan kegiatanmu yang konkret harusnya menjadi kegiatan, tapi tidak apa-apa dia menjadi tahapan karena yang kamu lakukan update data itu besar.
Ya, Bu. Baik. Oke? Ya. Nah, susun Bu. jangan iya saya bagi kalau salah itu. Ya, Bu. Susun. Susun dulu ya. Iya, Bu, baik. Baik. Siapa lagi? Silakan stop share. Maafkan diriku ya kalau agak keras karena Pina bikin jengkel. Asik Bu, asik. Nggak apa-apa, Bu. Saya suka Lebih bagus Bu. Seru Bu, banyak dipaham. Soalnya Pina berbelit-belit, Gang. Enggak apa-apa ya. Mama itu kalau anak-anak mama itu sama anaknya harus keras. Kalau tidak nanti bermasalah ya. Oke? Lanjut. Ya, Bu. Terima kasih. Siapa lagi? Ya. Oke, Pin, maafkan diriku, Pin. Nggak apa-apa, Bu. Bagus, Bu. Terima kasih. Hanya saya mau buka cara berpikirnya itu seperti itu, bukan hanya caplo-caplo itu enggak. Jadi harus runut supaya nanti di runutnya itu kelihatan bahwa ini berbobot kalau pengujinya Ibu Kaban seperti itu. Ya. Oke, siapa lagi? Izin Bu Harin. Ya, silakan. Kayaknya kita ini kan bergratis kayak ini. Biasanya kalau bergratis itu paling 45 menit. Berbayar Bu. Berbayar. Iya Bu. Iya. Tenang, ada orang Bapeda di sini kan. Siapa yang mau Bu Harin? Silakan Bu Harin. Ya Bu, makasih Bu. Jadi langsung ini Bu, yang core isu yang mau angkat. Ya, Tandanya hasil belajar matematika, materi mengurutkan bilangan pecahan pada siswa kelas 7. Tidak apa-apa itu Kak Bu, langsung ditentukan materinya. Kondisi saat ini kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan berdampak pada hasil belajar yang diperoleh siswa jauh dari standar atau KKM. Ini dilihat dari hasil ulangan semua siswa, nilai yang mereka peroleh jauh di bawah nilai standar atau KKM. Padahal harapan sebagai guru dalam memberikan materi, siswa telah memahami materi yang diberikan sehingga dalam mengerjakan soal, siswa bisa mendapat hasil belajar di atas nilai standar atau nilai KKM. Langsung di kegiatan Ibu. Iya. Korisu apa namanya ide gagasannya apa tadi Dek? Oh, tunggu Ibu, ada di sini. Upaya meningkatkan hasil belajar matematika, materi mengurutkan bilangan pecahan siswa kelas 7 dengan menggunakan media berupa video pembelajaran dan alat peraga Tamicha. Terlalu panjang judulmu, nanti kurangi sebagian. Oh iya Bu. Upaya hasil belajar siswa matematika berbasis bla bla bla, ya kan? Oh iya Bu. Oke. Lanjut kegiatan pertamanya saya membuat video pembelajaran. Pembelajaran Ibu. Yang pertama tahapannya konsultasi dengan kepala sekolah selaku mentor, kemudian tukar pikiran dengan teman sejawat, kemudian membuat atau mendownload media pembelajaran berupa video. Tahapan yang kedua, kegiatan yang kedua, membuat alat peraga Tamicha. Sama Ibu, saya konsul dengan mentor atau kepala sekolah, dengan teman sejawat. Kegiatan tidak usah konsul lagi, kan sudah konsul tadi. Satu kali konsul saja bikin habis waktu. Dengan teman sejawat juga Ibu? Ya, pokoknya langsung kegiatan aja. Menyiapkan alat dan bahan.
Kemudian membuat alat peraga tamica. Hanya 2 Ibu kalau dihilangkan tadi. Apa itu teh? Yang pertama tahapannya menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua membuat alat peraga tamica. Ya, boleh. Atau itu disatukan saja di kegiatan 1 tadi. Boleh nggak? Oh iya Bu. Jadi di kegiatan 1 membuat video dengan alat peraga. Iya. Oh iya Bu. Kemudian kegiatan selanjutnya atau mungkin bisa juga digabung juga ini membuat lembar kerja siswa. Jangan, itu beda hasilnya. Oh ya. Menyusun soal, kemudian mencetak lembar kerja. Oke. Kegiatan selanjutnya melaksanakan pembelajaran. Membuat RPP, kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dan ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media video dan alat peraga. Keempat, melakukan tanya jawab dengan siswa. Oke. Yang terakhir, melakukan evaluasi. Oke. Tahapan pertama, membagikan lembar kerja. Kedua, memeriksa hasil. Ketiga, melakukan diskusi dengan mentor tentang hasil belajarnya siswa. Mentor, tidak usah diskusi. Tidak usah diskusi lagi dengan mentor, langsung saja. Evaluasi akhirnya apa? Endingnya apa? Menyusun laporan aktualisasi. Bukan laporan aktualisasi. Laporan hasil. Oh iya. Hasil. Iya Bu ya. Jangan laporan aktualisasi, laporan hasil. Media apa hasil pembelajaran itu tadi yang Bu Harin pakai itu ya. Oke. Sip. Oh iya Bu. Oke, masih ada waktu kita 20 menit lagi. Siapa yang mau lagi? Jadi tidak ada koreksinya ini Bu. Tidak ada, nanti saya kirimkan contoh PowerPoint ya, supaya efektif. Yang kemarin punyanya Wali Utara. Ya. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Saya Ibu Erin Pasande. Ya, silakan Rin. Hai Bu. Tunggu. Ibu Harin kenapa belum di Tunggu. Mana. Ada stop di atas itu Rin. Ada stop, tulisan stop di atas, stop share. Ini. Ya, oke, dah. Ya, lanjut. Silakan. Iya Ibu. Langsung saja ke Ya, langsung ke ide kondisi saat ini. kondisi saat ini Bu, menurut hasil observasi penulis masih banyak ditemukan siswa SDN Lombok kita yang membuang sampah sembarangan baik dalam kelas maupun di luar kelas, bungkus jajanan dibuang di sembarang tempat serta jarang melaksanakan piket kebersihan kelas. Kondisi yang diharapkan Oh, belum. Itu belum kena dengan materi belum kena ke tugas pokoknya sebagai guru. Coba sambungkan kalimat. Ada kalimat yang harus kamu sambungkan di situ. Jangan langsung ke kondisi yang diharapkan. Dengan banyaknya sampah, saya berikan begini pemahaman, Bu Erin. Dengan kondisi banyaknya siswa yang membuang sampah, apa efeknya kepada proses pembelajaran dengan siswa itu sendiri?
Nanti tambahkan ya Bu Yanti ya. Untuk di kondisi yang diharapkan nih Bu. Kondisi saat ini bukan, kondisi saat ini masalahnya. Oh, kondisi saat ini Bu. Ibu langsung tiba-tiba banyaknya siswa yang membuang sampah di sembarang tempat. Nggak boleh gitu karena ibu sebagai guru. Jadi apa hubungannya banyaknya siswa yang membuang sampah di sembarang tempat dengan proses pembelajarannya? Hasil belajarnya seperti apa? Proses belajarnya seperti apa? Capaiannya bagaimana? Kan begitu Bu. Oh iya Ibu, soalnya kan yang di kondisi diharapkan itu sudah saya lampirkan, tapi di yang kondisi saat ini belum saya lampirkan. Kondisi yang itu masih ada ayamnya, itu yang goreng ulang baru ke sore-sore. Ada di kuah. Ini kasih aja. Yang Mungkin bisa saya tambahkan begini ya Bu, masih banyak ditemukan siswa SDN Lombok kita yang membuang sampah sembarangan baik dalam kelas maupun di luar kelas, bungkus jajanan dibuang di sembarang tempat serta jarang melaksanakan piket kebersihan kelas sehingga mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Boleh, tapi belum ada sedikit apa ya, jangan ke fokus ke sampah itu Dinda ya, tapi bagaimana capaian dengan adanya seperti itu mengganggu proses belajar mengajar. Apakah dia hanya sampah itu mengganggu proses belajarnya? Tidak. Jadi bagaimana dia mengenai daripada kebersihan, kesehatan itu sendiri, tidak efektifnya proses itu yang ibu harus munculkan. Makanya itu saya bilang pakai fishbone. Nah, fishbone itu yang Anda harus munculkan di latar belakang. Kan itu penyebabnya. Paham Bu Erin? Nah, hanya menambahkan saja. Itu sudah betul tadi, tinggal menambahkan. Sesuaikan dengan Bu Erin, sesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Contoh misalnya, saya berikan sedikit aja pemahaman bahwa kondisi di sekolah ini banyak siswa yang tidak disiplin dalam hal ini, proses membuang sampah itu masih di sembarang tempat. Kemudian banyaknya sampah yang berserakan. Hal ini menyebabkan bahwa ketidaknyamanan lingkungan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, hal ini kami rasakan di kelas berapa? Kan ibu kan guru kelas, ya kan? Nah, hal ini kami rasakan di proses pembelajaran di kelas 5, terdapat bahwa dengan hasil belajar yang kami temukan ini, ya, ya, dan dengan hal seperti ini, kondisi itu yang membuat siswa tidak nyaman, banyak siswa yang tidak masuk disebabkan karena kesehatan yang terganggu atau karena tidak bersih, sehingga hal ini baru kita cerita bahwa kondisi yang diharapkan menginginkan bahwa sekolah itu bebas dari sampah, sehingga dengan melibatkan siswa itu aktif atau berperan penting di dalam kebersihan lingkungan, seperti itu Bu. Jangan langsung saya suka kamu. Oh, tidak belum tentu begitu Bu. Jadi harus dulu ada pengantarnya. Dari pengantarnya supaya mudah masuknya, ya kan? Kalau langsung ke tembak sasarannya, kalau kepala sekolahnya marah nanti bagaimana coba? Itu diantisipasi semua itu. Makanya kita ini kan nanti ada kepala sekolah. Nanti kepala sekolahnya merasa baru 8 bulan masuk dia katakan bahwa sekolah kami jorok atau apa. Nah, tapi singgung dulu semua yang ada, karena ibu ini masalah lingkungan sekolah, jadi yang harus Anda angkat itu lingkungan sekolah. Jangan langsung ke
langsung ke hal tertentu, tapi bagaimana lingkungan sekolah ini, kalau lihat lingkungan bersih, lingkungan partisipasi anak-anak, tentu proses pembelajaran itu juga nyaman, kan gitu Bu. Oke? Iya Ibu. Ya, kita tambahkan itu Bu Ongki ya. Coba kegiatannya Bu Yanti apa? Pertama Bu, menyusun perencanaan tentang pelaksanaan gembira hilangkan sampah guys. Tidak kedengaran suaranya. Cuma suara Untuk kegiatan ayam. Iya. Untuk kegiatan pertama Ibu, menyusun perencanaan tentang pelaksanaan gembira hilangkan sampah. Oke. Apa tahapannya? Ya, tahap kegiatannya itu menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi dengan mentor, mencatat arahan dari mentor. Apalagi? Kemudian menemukan ini Bu, melakukan koordinasi dengan untuk kegiatan kedua, melakukan koordinasi dengan teman sejawat atau guru terkait dengan rancangan aktualisasi dan kegiatan satu tadi belum tuntas. Coba kegiatan satunya tadi apa? Hanya itu ya Bu, menyusun perencanaan tentang pelaksanaan gembira hilangkan sampah. Itu tahap kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi dengan mentor, mencatat arahan dari mentor Ibu. Mana yang kegiatan tadi ada? Menyusun apa tadi? Menyusun kegiatan menyusun perencanaan tentang pelaksanaan gembira hilangkan sampah Bu. Tidak ada yang kena tahapanmu dengan kegiatanmu itu. Coba di mana gembira dengan sampah? Ada enggak di situ? Di tahapannya Bu Erianti. Anda menyusun bahan apa itu tadi gembira dengan sampah, ada enggak di tahapan? Tidak ada kan? Tahapanmu itu malah konsultasi, koordinasi. Mana coba? Perencanaannya tidak ada. Apa yang kamu rencanakan tidak ada. Apa yang kamu bikin apa? Tidak ada. Oke. Oh iya, Ibu. Jadi ini saya mau ganti ini Bu ya. Jadi ini yang tahap kegiatannya ini mengarah ke ini penyusunan perencanaan kegiatan. Iya dong, kan kegiatan. Itu antara kegiatan dengan tahapan tidak boleh terpisah karena kegiatan itu diselesaikan dengan langkah-langkah. Ya, jangan satu kegiatan yang lain, langkahnya lain. Nanti tidak ketemu nanti deh. Oh ya Ibu ya. Karena kalau dia bilang kegiatannya menyusun rencana pembuatan gembira dengan sampah, berarti harus Anda di tahapan itu bagaimana supaya terselesaikan itu rencananya gembira dengan sampah itu apa yang kamu outputnya di situ. Ya. Nah, kemudian kegiatan keduanya apa? Ayo Yanti. Kegiatan kedua di sini Bu apa? Melakukan koordinasi dengan teman sejawat terkait rancangan aktualisasi dan mendengarkan saran berkaitan dengan pelaksanaan gembira hilangkan sampah. Ada itu, baku sama, itu sama kegiatan 1 dan 2 itu sama saja. Malah sibuk dengan gembira dengan sampah, tapi tidak ada actionnya. Mana coba actionnya? Di sini yang tahap kegiatannya Ibu, saya itu menemui teman sejawat guru untuk menyampaikan rancangan kegiatan aktualisasi. Menyampaikan tahap kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Meminta masukan dan saran, mencatat tidak masukan penting, dan arahan tidak Ibu. penting. Tidak penting dengan teman sejawat, tidak penting. Tapi Ibu yang menyusun, apa yang Ibu mau susun, apa yang Ibu mau bikin, itu aja. Tidak usah mau konsultasi dengan
dengan siapa-siapa, Ibu punya program, bukan program mereka. Iya Ibu, iya. Jadi tahap 1 dan tahap 2 ini kegiatan 1 dan kegiatan 2 ini Bu saya hilangkan saja Ibu. Iya, hilangkan saja, tidak penting saya. Oh iya Ibu. Ya, ini masuk di kegiatan ketiga Ibu mengadakan sosialisasi tentang menjaga lingkungan sekolah dan contoh pemilahan sampah pada siswa Ibu. Untuk kegiatan 3 melakukan sosialisasi tentang menjaga lingkungan sekolah dan contoh pemilahan sampah. Kegiatan 4-nya apa? Kegiatan 4 Ibu. Saya langsung Yanti. Justru saya belum temukan apa yang Anda mau lakukan tentang sampah itu kepada anak sekolah itu, belum saya temukan. Tiba-tiba mau sosialisasi, gimana caranya? Harusnya kan begini. Kan saya mau Bagaimana? Ini kan Ibu, saya mau sosialisasi karena itu yang di kenapa siswa tidak maksudnya membuang sampah sembarangan, kenapa siswa tidak pernah melakukan piket sekolah, piket dalam kelas, kenapa siswa tidak usah sayang, tidak usah kamu lakukan itu. Anak sekolah itu tidak mau tahu, tidak perlu dia bilang, kenapa kau tidak buang sampah, tidak perlu. Anak sekolah itu sudah tidak perlu lagi begitu. Langsung saja eksekusi. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak ini terbiasa dengan membuang sampah? Contoh, saya berikan contoh ya. Berikan contoh. Karena guru itu adalah leader, ya, leader, contoh, panutan, sehingga Anda harus membiasakan. Salah satu kegiatannya supaya anak-anak terbiasa. Setiap anak-anak yang masuk sekolah harus mengumpulkan sampah 5 lembar sampah. Membawa 5 lembar sampah diambil di halaman sekolah. Coba, kena enggak itu? Misalnya begini. Ini ada kegiatan itunya Ibu. Di mananya? Oh, tiba-tiba ada sosialisasi ini. Itu kan saya ceritanya Ibu, saya mengadakan sosialisasi karena siswa masih kurang paham tentang pemilahan maksudnya sampah anorganik dengan organik, maksudnya sampah basah dan sampah kering. Kemudian nanti di sini pelaksanaan kegiatannya Ibu, kan saya nanti ada penyiapan fasilitas pengadaan tempat sampah basah dan tempat sampah kering. Dulu Bu Erli, mohon maaf saya tidak ketemu di situnya. Saya pengen Anda ini habits, membiasakan anak-anak untuk membiasakan anak-anak untuk pola hidup bersih kan. Nah, bukan berarti saya larang itu. Jadi Anda pengen ada kegiatannya bahwa ingin pemilahan sampah organik dan organik. Bagaimana Anda mau tiba-tiba mau memisahkan pemilahan sampah itu? Nah, sampahnya saja belum ada. Nah, caranya dulu begini, Dinda. Kalau saya ajarin pertama ya, kamu ajarkan anak-anak dulu bagaimana itu mengumpulkan sampah, ya, dengan caranya yang pertama itu setiap siswa jadi kegiatanmu anggaplah seperti kegiatannya pembiasaan pengumpulan sampah, ya kan? Pembiasaan pengumpulan sampah. Nah, itu kegiatan. Tahapannya setiap siswa wajib menyetor 5 lembar sampah kepada wali kelas, ya kan? Buat tahapannya menyiapkan tempat sampah di halaman di depan ruang belajar, ya kan? Ya. Ketiga, siswa menyetor melakukan menyetor sampah, ya kan, seperti itu. Anggaplah seperti itu. Itu berarti sampah sudah tersedia, ya kan?
Kemudian masuk Bu. kegiatan selanjutnya, kegiatan saya melakukan pemilahan sampah. Ya, melakukan pemilahan Ya, Bu. sampah. 1, menyiapkan tempat sampah organik dan non organik. Ya kan? Ya, Bu. Ya, yang tahapan ketiga, membiasakan siswa mengumpul sampah sesuai dengan, ya kan? Sesuai dengan apanya, organik dan organik. Jadi itu harus terukur di situ. Ya. Jadi bukan bilang kegiatan 1 membuat tong sampah. Tidak usah, nanti kamu masuk di tahapan yang membuat tong sampah atau apa, terserah mau seperti apa. Nah, kalau itu sudah Ibu lakukan, yakin bahwa tidak ada lagi sekolah kotor itu. Sudah terbiasa dia bersih, kemudian masuk tahapan kegiatan menyiapkan tempat cuci tangan siswa di setiap halaman. Itu sudah bersih itu. Tahapannya membiasakan siswa sebelum masuk pembelajaran, bla 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 bla, cuci tangan dulu baru masuk kelas. Kan itu sudah hidup pola sehat itu. Ya kan ada satu kegiatan saya di sini, Bu. Ini pelaksanaan pembiasaan kegiatan 5 menit gerakan pungut sampah sebelum masuk kelas nih, Bu. Iya, itu sudah saya tadi. Tidak usah Anda terlalu banyak kegiatan, harus banyak kegiatan 5 atau 4 saja sudah cukup bagi saya, tapi berbobot. Iya, Ibu, ya. Ya, kalau mau tadi itu mau membiasakan 5 menit boleh, silakan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi itu unsur-unsurnya tadi yang saya sebutkan itu Anda masukkan itu sebagai entah itu tahapan atau kegiatan terserah. Tetapi saya hanya ingin Ibu Eriati itu menjawab daripada isu yang tadi, ya, isu awal tadi bahwa banyaknya siswa yang membuat sampah disebabkan karena ketidakpahaman tentang kebersihan. Anggaplah seperti itu, tidak terbiasa, Ya, Bu. sehingga kita hadir untuk membiasakan mereka hidup pola sehatnya, hidup dengan pola sehat yang bagus, hidup bersih, hidup apa, sampai seperti itu, Bu Erianti. Ya, Ibu, ya. Ibu, kalau ini saya melaksanakan apa kegiatan perlombaan kebersihan kelas itu apa bisa, Ibu? Tidak usah. Oh ya, Ibu. Tidak usah, itu hanya sesaat saja. Tapi bagaimana membiasakan mereka itu hidup bersih, itu aja cukup. Itu hayanu saja itu. Kalau orang Palu bilang hayanu saja itu kegiatan lomba bersih itu. Kalau Jumat bersih ceria, Bu. Boleh bersih ceria. Silakan kalau bersih ceria boleh. Maksudnya tahapan kegiatan mau bagaimana bersih ceria, mau seperti apa tahapannya terserah. Yang penting kegiatan itu menjawab daripada isunya yang Anda angkat. Jangan sampai Anda membuat sebuah ide kegiatan yang tidak bisa menjawab isunya, itu percuma. Ya. Oh ya, Ibu. Kalau nanti seumpama saya menyusun, kalau saya seumpama sudah menyusun, Ibu, apa namanya, untuk yang melakukan evaluasinya itu, Ibu, yang ya, evaluasinya boleh tambah kegiatan. Jadi evaluasinya nanti ini menyusun laporan hasil ini, Bu. Kan pertama saya kan kalau evaluasinya Anda membuat kelas ceria boleh evaluasinya, atau evaluasinya akhir itu melakukan pertandingan atau lomba kelas bersih boleh, tapi masuk evaluasi. Oh ya, Ibu, ya saya mengerti, Bu. Oke, harus mengerti. Karena kalau tidak mengerti kita ulet-ulet. Ya, Ibu, ya, Ibu. Makasih, Bu. Nanti kalau tidak mengerti kita ulet-ulet gitu ya. Ya, Ibu, nanti saya nanti saya susun ulang, Ibu, terus nanti saya jawab Ibu. Susun ulang, jadi begini, susun ulang semuanya yang belum tampil, yang belum memaparkan, silakan menyesuaikan kerangka berpikirnya apa yang saya sampaikan tadi. Saya pengen sebelum ujian masih ada 2 kali pertemuan ya. Sebelum ujian tanggal berapa itu 2 kali lagi evaluasi akhir.
saya pengen ada evaluasi akhir lagi, bagaimana persiapannya. Coba kalau sampai sekarang belum, masih tinggal 6 hari lagi ujian, kok masih begini, aduh kita yang ke BI coachnya ini jadi stres nanti kan. Ya Ibu. Nah, Sedikit pokoknya kalau ada sedikit masalah Pak Haris yang saya tarik kupingnya, betul. Ketua kelas harus bagi kelompok yang bertanggung jawab kalau ada temannya yang tidak bagaimana tidak ada yang sibuk di WA. Itu grup hanya dibikin, nanya saya dengan Pak Haris saja sibuk di situ dengan Bu Tina. sedikit Ibu, ini masalah tentang mentor saya Ibu. Mentor mau diganti. Kepala sekolahnya saya sakit Ibu. Kemudian saya konsultasi ke apa namanya, ke Ibu Endang selaku apa evaluator ya apa sih Ibu Endang. Terus dia bilang, Ibu kan ada guru juga, saya tanya bilang, Ibu yang ganti kepala sekolah karena kepala sekolah betul-betul tidak bisa Ibu, kepala sekolah tidak sadar diri, maksudnya dia tidak sadarkan diri. Jadi dia bilang begini, iya tapi coba tanya dulu. Tunggu dulu, ini kan Morowali toh? Apa ini Kak? Iya Ibu, Morowali Ibu. Morowali, coba kasih tahu kopi di BKD, ketemu ibu siapa itu yang cantik itu? Ibu siapa? Ibu Onya, kasih tahu Bu Onya, bilang saya disuruh Ibu Indah, Ibu Agus, ketemu masalah bimbingan mentor. Mentor itu Iya, boleh Ibu, saya diganti, tapi siapa? Ibu Eda, Ibu Ana, kan kepala seksinya Bu Onya. Terus saya diarahkan nih Bu, karena saya tanya bilang itu yang guru yang bisa jadi mentornya saya di sekolah itu, yang maksudnya teman kerjanya saya itu dia pangkatnya setara dengan saya 3A. Terus dia bilang tidak boleh. Tidak boleh. Iya tidak boleh. Jadi saya diarahkan ke dinas Ibu. Iya, tidak apa-apa ke dinas. Tapi bukan kami yang urus itu adalah BKD. Oh iya Ibu, jadi yang BKD yang urus Ibu ya? Iyalah, coba ketemu, besok kamu ketemu Bu Onya, sekarang tuh ketemu cari Bu Onya, bilang Ibu Ina arahkan Bu Onya yang fasilitasi ke sana, tidak boleh peserta. Nanti kamu dianggap siapa saja ke peserta ini, latsar ini mau suruh-suruh, tapi itu kewenangannya Bu Onya, nanti Bu Onya yang urus itu. Oh iya Ibu, iya Ibu. Kalau kamu yang nanti tidak ditanggapi nanti di dinas kalau kamu, tapi kalau antara pejabat dengan pejabat yang bantu itu bisa ya. Tapi kalau ada orang dalamnya, Erianti boleh juga sih kalau ada orang dalam. Aku tidak punya orang dalam Ibu. Tapi kalau begitu nanti Bu Yanti di mana ini sekarang? Saya di Bahodopi Ibu. Oh, di Bahodopi, jauh ya? Iya Ibu. Iya nanti maksudnya bisa mungkin nanti saya japur Ibu Onya Ibu. Ya kata Bu Onya bilang saya bimbingan Ibu Agustina. Bu Agustina saya punya kendala dan saya sudah bicara dengan Ibu Agus tentang penggantian mentor. Jadi bilang Bu Agustina minta tolong Ibu Onya fasilitasi saya untuk komunikasikan ke dinas pendidikan, ya kan? Dinas pendidikan untuk dibantu dulu. Dinas pendidikan kan Pak Anu ya, sekretarisnya siapa nih sekretarisnya? Siapa nih sekretarisnya dinas? Ini Pak mantan camat dulu. Izin Bu. Ya. Kalau nggak salah yang dari hampir sekretarisnya BKD juga Bu, yang sekretaris sekarang. Iya. Kau sebut saja nama aku kalau itu. Kamu cari itu, sebut bilang Bapak minta tolong jadi mentor. Bimbingan saya dulu itu di PIM 3. Bapak siapa namanya Ibu? Saya tidak tahu. Pak sekretarisnya itu Pak Haris itu. Kamu ketemu dengan Pak Haris dulu. Atau tidak ketemu saja Onya dulu. Ketemu dulu Onya. Kalau Onya bermasalah nanti saya yang eksekusi. Iya Ibu, iya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Berapa bimbingan itu di situ?
Ya, kamu cari nomor teleponnya buahnya dulu. Kalau ada masalah baru apa namanya dinas pendidikan itu ke sekretarisnya bimbingan saya. Banyak di situ bimbingan saya masih. Oke? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Makasih, Ibu. Oke, makasih. Oke, Pak Adlis. Untuk sementara itu aja. Iya, Bu. Iya. Lain menyesuaikan. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Bu, dulu saya tanya itu Pak Farhan mana Farhan? Hadir. Bagaimana? Pak Farhan punya Farhan yang belum pernah ke nanti Pak Ini Farhan saya nanti Pak Farhan pertemuan kapan ada waktunya Pak Hakim? Lusa ya? Besok. Jadwal tuh. Saya lihat itu jadwalku. Kalau besok hari apa ya? Besok ada yang siang nggak besok? Besok belum ada jadwal kayaknya, Bu. Hah? Kosong besok, Ibu. Besok kosong, Bu. Iya, kosong. Saya lihat dulu jadwal dulu besok. Besok hari apa ya? Hari Kamis, Bu. Hari Kamis. Hari Kamis Tanggal Ibu. 20. Tanggal 21. 21. Oke, kayaknya saya juga kosong tuh besok. Tapi tanya dulu teman-teman ini siap nggak besok? Jangan pemaparan kalau belum selesai lagi. Supaya satu kali kerja gitu kan. Gimana kawan? Lain. Siap, Ibu. Siap, Bu, siap. Siap semua Siap, besok? Sudah siap, siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, baik. Bisa Saya tentukan kosong jam. juga besok. Nah, saya kosong juga besok menyesuaikan ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Siap, 24 jam, Ibu. Oke, dan kalau begitu ya, kita live aja dulu, nanti ketemu besok. Ya, mudah-mudahan besok bisa semuanya kelar. Farhan ingat besok ya. Ya, Jangan Bu. sampai Baik, Bu. belum jelas. Saya Ya. bagi kalau tidak. Ya, live ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Aku pusing. Jadi link. Lili. Siap dulu.